Di sebuah kota besar di Pulau Jawa, terdapat sebuah jembatan layang tua yang dikenal dengan nama flyover hantu. Bagi warga lokal, jembatan ini bukan sekadar jalur penghubung, melainkan tempat yang sebisa mungkin dihindari jika jarum jam sudah melewati angka 12 malam. Urban legend yang paling terkenal di sana adalah tentang penumpang pukul 2 pagi. Awal mula petaka. Dika adalah seorang pengemudi ojek online yang terbiasa bekerja hingga larut malam demi mengejar target bonus. Baginya, cerita mistis hanyalah bumbu obrolan warung kopi yang tak perlu ditakuti. Namun, malam itu ego Dika benar-benar diuji. Jam menunjukkan pukul 1.45 pagi. Jalanan sudah sangat lengang dan kabut tipis mulai turun. Ponsel Dika bergetar, menandakan sebuah orderan masuk. Titik jemput tepat di pangkal flyover. Titik antar, sebuah pemakaman umum di pinggir kota. Nama penumpang hanya tertera sebuah titik. Dika sempat ragu, namun karena tarifnya berkali-kali lipat lebih mahal dari biasanya, ia memutuskan untuk mengambil orderan tersebut. Saat tiba di titik penjemputan, Dika melihat seorang wanita berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Wanita itu mengenakan gaun putih polos panjang dan rambutnya yang hitam terurai menutupi sebagian wajahnya. Mbak, sesuai aplikasi ya? Tanya Dika, berusaha ramah meski bulu kuduknya mulai berdiri. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu naik ke boncengan motor Dika. Begitu motor mulai melaju menaiki flyover, Dika merasakan keanehan yang luar biasa. Suhu udara mendadak turun drastis menjadi sangat dingin. Yang lebih mengerikan, motor metiknya terasa sangat berat. Seolah-olah ia sedang membonceng 3 orang berbadan besar. Mesin motornya meraung-raung kepayahan. Jangan menengok ke spion. Jangan pernah menengok ke belakang. Kalimat peringatan dari temannya sesama driver tiba-tiba terngiang di kepala Dika. Namun, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dika melirik sedikit ke arah spion sebelah kanan. Jantung Dika rasanya mau copot. Di dalam pantulan spion, tidak ada siapa-siapa di jok belakangnya. Jok itu kosong melompong. Namun, ketika Dika melihat ke bawah secara langsung, ia bisa melihat dengan jelas ujung gaun putih yang melambai-lambai terkena angin. Dan sepasang kaki pucat yang tidak menapak pada pijakan kaki motor, melainkan menggantung beberapa sentimeter di atasnya. Dika mulai panik. Ia mencoba menarik gas lebih dalam, namun motornya justru semakin melambat. Bau wangi melati yang menyengat tiba-tiba berubah menjadi bau busuk, seperti bangkai yang menyengat hidung. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan yang sangat dingin dan serak terdengar tepat di samping telinganya. Masih jalannya, pelan-pelan saja. Saya suka angin malam. Dika refleks mengerem mendadak. Di bawah sorot lampu jalan flyover yang remang-remang, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Wanita itu masih di sana. Wajahnya yang semula tertutup rambut kini terlihat jelas. Kulitnya pucat pasi kebiruan, seperti mayat yang tenggelam. Dan matanya hanya menyisakan bagian putihnya saja. Ia tersenyum sangat lebar hingga merobek sudut bibirnya, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Dika berteriak histeris. Ia menjatuhkan motornya dan berlari sekencang-kencangnya menuruni flyover, meninggalkan sepeda motor dan ponselnya begitu saja. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga menemukan sebuah pos ronda yang masih terjaga. Keesokan harinya, Dika kembali ke jembatan itu bersama beberapa temannya untuk mengambil motor. Anehnya, motor Dika ditemukan terparkir dengan rapi di tepi jalan. Dan di atas jok belakangnya terdapat selembar daun Kamboja kering beserta uang kertas kuno pecahan ratusan rupiah yang sudah lusuh. Sejak malam itu, Dika bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil orderan di atas jam 12 malam. Terutama jika rutenya harus melewati flyover maut tersebut.